Halo semua, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bagaimana mendapatkan side income dari dunia internet. Masih tentang bagaimana kita membuat produk digital ya dan kemudian memasarkannya. Dalam video online pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat studi kasus, bagaimana membuat template standar operating procedure ya SOP. Anda kumpulkan bahan-bahannya, beli bukunya, kemudian dirangkai menjadi produk template. Kenapa produk template? Karena harga jualnya lebih mahal dibanding kalau dibikin dalam bentuk e-book. Ya, karena persepsi orang terhadap template atau form itu lebih eksklusif dibanding kalau kita membuatnya dalam bentuk e-book. Nah, yang kedua, kemarin kita juga sudah belajar mengenai bagaimana membuat video tutorial dengan screen recorder, ya, dengan aplikasi ice cream screen recorder, ya, yang sangat mudah penggunaannya dan juga bisa di-download dengan gratis. Sehingga Anda bisa membuat video tutorial mengenai bagaimana membuat Excel, bagaimana membuat PowerPoint, atau video tutorial apapun yang sesuai dengan keahlian Anda ya. Jadi keahlian Anda di kantor, keahlian Anda selama ini sebagai seorang pekerja atau karyawan kantor bisa ditransformasikan menjadi produk digital, Mas, ya, dan dijual dengan harga yang relatif mahal. Kadang-kadang kita underestimate dengan skill yang kita miliki. Padahal kalau kita sudah punya skill membuat Excel saja bisa ditransformasikan menjadi produk digital, itu bisa membuat revenue sampingan yang signifikan bagi kehidupan kita. Nah, dalam bagian berikut ini kita akan menunjukkan studi kasus mengenai bagaimana membuat produk presentasi bisnis ya. Seperti yang saya sampaikan dalam video online sebelumnya, slide presentasi bisnis ini juga salah satu jenis produk yang banyak dibutuhkan oleh para customers ya, terutama pekerja-pekerja kantoran. Pengalaman saya sendiri menjual slide presentasi sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini tetap laku ya. Nah, saya ingin menunjukkan caranya ini, Mas, cara membuat slide presentasi dengan PowerPoint. Saya memberikan contoh salah satu slide saya ya. Slide saya seperti ini ya, selalu menarik slide saya ini, Mas. Tampilannya profesional, gambarnya menarik ya. Gambar-gambar seperti ini bisa kita dapatkan di Google ya. Saran saya Anda bisa ketik free images, kemudian Anda mendapatkan Pixabay, ini paling bagus nih Pixabay ini ya, atau free images. Ya, Anda bisa download gambar-gambar dari mereka ya, Pixabay misalnya. Yang relevan dengan bisnis ya, misalnya kalau bisnis ya bisnis finance. Ya. Jadi banyak gambar-gambar menarik yang relevan. Jadi Anda googling aja free images, ya, Anda ketemu berbagai gambar yang menarik. Ya, contohnya seperti ini, gambarnya menarik. Ya, ini pakai PowerPoint, Mas, tapi kesannya emang profesional. Ya, kekuatan gambar, ya, slide presentasi saya itu banyak pakai kekuatan gambar. Kemudian habit pertama misalnya ini thinking positively, have a positive mindset. Saya cerita mengenai 7 habit yang positif ini, Mas. Nah, ini gambarnya juga menarik ya. Ini namanya desain, Mas. Jadi warna gambarnya sama warna backgroundnya itu selaras, sehingga memberikan kesan yang menarik. Ya, ini cara bikinnya mudah, nanti saya tunjukkan. Kalau Anda bisa PowerPoint ya, basic PowerPoint, bukan advance, ini basic PowerPoint, tapi hasilnya memang mengesankan. Jadi orang yang positif itu selalu melihat masa depan dengan optimisme, Mas ya. Jadi Anda kalau bisa juga hidupnya penuh dengan optimisme, keyakinan ya, bahwa Anda akan sukses pada akhirnya. Jadi thinking positif, Mas ya, jangan selalu melihat sisi gelap. Kita harus berikhtiar melihat sisi positif dari beragam tantangan hidup ya. Jangan melihat hanya problem-problem, kendala-kendala, kesulitan-kesulitan ya, tapi fokus pada positif. Nah, contohnya seperti ini, Mas, ya, habit of positive thinking. Lihatnya bright spot, ya, orang yang kakinya sudah tidak ada tapi toh tetap bisa berlari kencang. Itu kan luar biasa, Mas. Itu thinking positif, Mas. Ya, sampean yang masih punya kaki lengkap, harapannya juga lebih bagus dibanding orang ini. Orang ini nggak punya kaki saja masih semangat, Mas. Jadi jangan hanya mengeluh. Nah, ini gambar-gambar seperti ini saya dapatkan dari internet, kemudian kita tampilkan seperti ini, ya. Desain tata letaknya menarik, ya, keren, ya, sehingga orang tertarik untuk membelinya.
Nah ini cara bikinnya sederhana mas ya. Ini kalau Anda membuka PowerPoint, itu tampilan pertama seperti ini mas. Ya ini kita hapus saja. Ya. Nah ini setelah kosong kayak gini, apa yang harus dilakukan? Itu pertama kalau saya bikin itu selalu saya akan memasang gambar dulu. Ya, gambarnya dari mana? Saya simpan di sini, di download ini. Ya, ini kita view extra. Sorry, view extra. Di sini mungkin. Kita copy mas. Caranya kayak gini, kita copy. Kita paste ke sini. Nah, muncul sini, ya. Ini gambarnya yang nomor 3 ternyata. Coba kita ulangi. Ini kita copy mas. Ya, kita pindah ke sini. Nah, ini gambarnya. Sudah. Lalu dirapikan saja mas, ini terus digeser seperti ini. Itu saja seperti itu. Kemudian ini klik yang paling sering saya gunakan itu hanya ini mas, yang lain-lain itu jarang ya. Ini macam-macam seperti ini itu jarang saya gunakan ya. Kesannya rumit, tapi padahal yang paling sering dipakai ketika Anda bikin PowerPoint yang menarik itu hanya copy paste gambar, kemudian Anda menulis teks ya. Text box ini tulisannya seperti ini, judulnya misalnya 7 Habits of Highly Productive People. Nah setelah seperti ini biasanya kemudian saya kasih background warna mas. Ini mas caranya ya. Kita kasih background warna merah misalnya. Jadi ini mas, ininya tulisannya kita ganti warna putih biar menarik. Nah ini caranya. Ini untuk warna tulisan, ini untuk warna kotak background. Ya. Nah setelah itu kita besarkan hurufnya, jangan 18, misalnya kita bikin 40. Nah kita tarik ke sini, terus bikin seperti ini. Ya. Nah kita bikin di center mas, ini center. Ya. Ini misalnya kurang gede, kita gedekan lagi 48 misalnya, atau 44, kita ketebalkan. Nah. That's it ya. Jadi ini misalnya dikasih kayak gini, nah, kayak gini, biar pas. Jadi sederhana sebenarnya ya. Jadi gambarnya yang menarik, kemudian kita kasih klik teks, kemudian kita kasih shapes, ya shape-nya warnanya merah, kemudian teksnya kita ganti warnanya putih. Ini teks, ya. Ini warnanya putih. Bisa ganti warna hitam juga, tapi jelek. Ya, kita warna biru juga kurang bagus. Kita ganti putih. Hasilnya menarik. 7 Habits of Highly Productive People. Nah, di slide keduanya misalnya kita copy, paste, dihapus lagi, kosong, ya. Jadi cara menghapus tadi mas ya, disorot saja, kemudian dihapus. Nah, habit kedua sama mas prosesnya, kita copy gambarnya, kemudian kita geser ke sini biar menarik, kita paskan. Nah, kemudian ini dikasih teks, tulisan teksnya apa. Nah, teks-teks ini seperti ini bisa Anda dapatkan dari membuat sendiri mas ya teksnya ya. Kalau Anda tidak memiliki keterampilan menulis yang baik, again saya dalam video pembelajaran sebelumnya sudah bilang Anda bisa outsourcing. Jadi jangan selalu merasa takut ketika Anda tidak bisa membuat apa-apa itu. Gunakan kreativitas Anda, gunakan resource orang lain, namanya outsourcing. Again di internet ini jasa freelance ini sudah sangat banyak. Mau apa saja mas, freelance apa saja mau ada. Ya, Anda mau bikinkan PowerPoint-nya, bahkan kemarin sudah saya tunjukkan ada jasanya. Anda mau membuat SOP juga sudah ada jasanya. Jadi di luar negeri itu juga seperti itu mas, banyak orang yang jualan produk-produk digital dan laris,
Padahal produknya bukan mereka sendiri yang membuat, mereka hanya meng-hire outsourcing. Jadi Anda betul-betul memasarkan dari sisi penjualannya saja. Anda membuat website, ya, dan kemudian bahkan isi websitenya juga bisa Anda outsourcing kan, ya. Anda meng-hire jasa penulis artikel. Dalam video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Bahkan kemudian kalau Anda mau pesen link, ya, kemarin backlink dalam video-video sebelumnya, tolong Anda baca lagi, ya. Saya menyediakan informasi mengenai bagaimana Anda bisa meng-hire jasa pemberian link, ya. Harus seperti itu, Mas. Kita memanfaatkan outsourcing, ya. Dan semuanya tidak mahal, ya. Jasa link hanya 150.000, jasa pembuatan slide presentasi mungkin let's say 100-an ribu, ya, untuk beberapa halaman, ya. Anda bisa browsing, ya. Jasa artikel juga murah, ya, 1000 kata cuman 60.000, ya. Bayangkan Anda sendiri nulis 1000 kata mungkin bisa berbulan, berhari-hari, Mas, ya. Nah, jasa penulisan artikel itu ada yang 1000 artikel hanya bayarnya 60.000. Nah, artikel yang panjang itu bisa Anda copy paste, jadilah tulisan ini, ya. Jadi tulisan ininya pun Anda bisa hire orang lain untuk menuliskan teksnya. Anda tinggal copy paste, dibikin dalam PowerPoint, harganya jadi mahal. Itu, Mas, namanya value added, ya, value added. Ya, emas itu ketika masih bongkahannya mungkin nggak mahal, tapi begitu dibikin cincin, dibikin kalung, jauh lebih berlipat harganya. Itu namanya value added. Sama, Mas, ya, Anda mesen orang untuk nulis artikel harganya 60.000, Anda olah dalam bentuk PowerPoint, kemudian Anda jual 300.000. Dan kemudian karena kekuatan internet, Anda bisa menjual ke ribuan orang. Itu namanya creative thinking. Ya, Anda memanfaatkan jasa orang lain, kemudian Anda mengolahnya, membuatnya, dan kemudian memasarkan secara online. Ya, jadi itu cara relatif baru untuk membuat income dalam dunia internet. Nah, ini bayangkan misalnya seolah-olah ini teksnya adalah dari Word, ya, atau dari sinilah, ya. Ya, kita copy paste aja. Asumsinya Anda sudah punya teks ini, ya, di dalam Word Anda. Ya, ya, kita copy ke sini, Mas. Ya, tulisannya masih kecil, warnanya juga putih, kita ganti warnanya menjadi hitam. Nah, ini kotak ini supaya warnanya oranye, caranya gimana? Caranya mudah nih, Mas. Ini kotak ini, jadi saya tuh sering menggunakan teks ini sama kotak ini. Ya, kotak ini kita bikin seperti ini, Mas. Nah, warnanya biru, kita ganti warnanya supaya pas oranye. Nah, tulisannya kok tenggelam. Nah, ini caranya klik kanan, kemudian send to back. Jadi kotak ini send to back. Nah, tulisannya kan muncul, Mas, ya. Jadi sekali lagi send to back, klik kanan, send to back. Nah, sudah, ini warnanya ganti putih biar menarik, atau hitam. Kemudian kita besarkan, misalnya 28. Ya. Jadi mungkin besarkan lagi, nah, bisa di center, ya. Jadi again, ini teksnya bisa Anda copy paste dari Word, ya, seolah-olah Anda sudah pesen bikin artikel Anda sendiri di Word, atau seolah-olah Anda sudah pesen artikel orang lain, Anda pilih dari Word itu, Anda copy paste ke sini. Jadi, ya, menarik, ya, dijual dengan harga mahal, ya. Jadi sekali lagi, ini pertama di copy paste dari sini, Mas, ya, gambarnya sudah Anda siapkan. Kemudian Anda copy paste ke sini, kemudian Anda tulis ini, ya, dan seterusnya seperti itu prosesnya sebenarnya, ya. Jadi ini copy paste lagi, coba satu. Ini kita hapus lagi. Ya, ini kosong seperti ini. Ya. Kalau mau lebih banyak, ini misalnya masih kosong, kita copy, kita paste lagi. Ya. Sama, Mas, prosesnya. Jadi kita copy paste gambarnya lagi, kita copy, klik kanan, Mas, ya. Klik kanan, kita copy, kita pindah ke sini, paste.
Ini yang biar menarik dipaskan gambarnya kotak seperti ini. Nah, kan menarik mas. Nah tulisannya bisa Anda ambil dari Word Anda yang sudah Anda bikin. Nah ini kebetulan saya sudah punya ya. Saya coba copy paste aja dari sini. Kita copy, kita sorot, kita copy, kita paste. Nah, ini tulisannya putih, jadi nggak kelihatan karena dasarnya putih. Kita ganti hitam. Kita kasih kotak lagi mas. Nah kotak. Nah kita sorot. Kita send to back. Nah, kelihatan. Ini warnanya biru kan nggak cocok mas. Warnanya kalau bisa ya oranye juga. Pas. Outline-nya, garisnya kita ganti oranye juga. Ini kan garisnya hitam mas. Bisa diganti merah, bisa diganti merah marun, hijau atau biru. Kita ganti kuning aja, oranye. Ya. Jadi kalau ini adalah kotak dasarnya mas, ini adalah garisnya. Ini tulisannya masih kecil, kita ganti 24. Jadi, ya. Demikian seterusnya mas. Ya, jadi mudah prosesnya. Jadi kelihatannya elegan, profesional, ya padahal membikinnya hanya beberapa menit saja mas. Ya. Mungkin satu lagi, sama mas, di copy ini gambarnya. Nah ini orang pincang tapi mungkin di sisi sini mas ya, disorot kayak gini biar gede ya. Nah kemudian ini ya ditulis teks Anda ya, gambarnya ini pura-puranya gambar ini ya. Ini teksnya saya sudah punya, saya copy saja, copy paste, copy, kemudian pindah ke sini mas. Ini sama ini, warnanya masih putih. Jadi kita ganti hitam, kita geser ke sini supaya pas. Kita rata kiri aja, jangan rata kanan, karena ininya rata kanan, rata kiri ya, biar pas. Hurufnya masih kecil, kita gedein 32. Nah itu kan menarik mas. Ya. Jadi kombinasi warnanya menarik. Ini kalau mau dibikin kotak ya boleh, bikin kotak juga supaya menarik. Kita sorot back, kotaknya kita ganti warnanya merah misalnya, atau oranye lagi, garisnya kita oranye juga, seperti ini mas. Jadi slide persentase seperti ini mas ya, menarik. Jadi ini namanya gaya desain elegan. Presentasi zaman sekarang ya seperti ini mas, bukan yang seperti zaman dulu ya, list gitu ya. Anda mungkin sering melihat presentasi di kantor Anda itu banyak yang jadul mas ya, kurang menarik. Ya, sebaiknya presentasi seperti ini, ya, seperti ini menarik. Ini kurang besar, besarin lagi. Nah, Anda bikin seperti ini 10 tema, ya jangan satu tema, ini saya hanya satu tema, bisa bikin 10 tema. Again nih kalau Anda tidak punya sumber kemampuan kecakapannya, Anda bisa outsourcing kan. Ya, Anda kasih contoh lah, contohnya seperti ini, tolong bikinkan presentasi contohnya seperti ini. Ya. Materinya ya terserah yang mau bikin ya, Anda kasih arahan lah, misalnya Anda bikin materi presentasi mengenai manajemen produksi atau manajemen keuangan atau manajemen pemasaran ya, sesuai dengan buku-buku yang Anda pelajari ya. Jadi meskipun Anda outsourcing, Anda tetap punya ilmunya lah ya, supaya bisa ngasih outline. Kalau Andanya sama sekali blank ya blank juga. Jadi membuat ini tidak lama mas ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan maksimal. Tapi setelah itu mengalir terus uangnya, karena royaltinya mengalir terus. Itu the magic of digital product ya. Bikinnya sekali, tapi keuntungannya berkali-kali seumur hidup ya. Karena pengalaman saya sampai 7 tahun ya tetap laku produk digital saya bentuknya presentasi seperti ini. Jadi itu mas ya salah satu
contohnya membuat PowerPoint ya. Jadi simple sebenarnya ya, tidak banyak menu yang harus digunakan. Ya, menunya cukup tadi ya, gambar, kemudian teks ini, kemudian kotak ini, kemudian shape ini, kemudian ini, kemudian ini hurufnya besar. That's it. Ya, nggak perlu macam-macam ini, macam-macam. Ya, animasi, slideshow, review saya jarang pakai mas. Jadi sebenarnya bikin PowerPoint itu sangat basic pun bisa bikin PowerPoint sebagus seperti ini. Ya, kalau rumit malah bingung. Nah, mudah-mudahan Anda bisa seperti itu juga mas, ya ini studi kasus saja, ya sehingga Anda bisa berjualan produk dengan menarik dan bisa mendapatkan rezeki income sampingan yang memadai buat kehidupan dan keluarga Anda. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online pembelajaran berikutnya.